Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan Ibu Rahma di sini. Hari ini kita akan belajar tentang materi kita tentang tuntunan sholat ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada pagi hari ini, kita awali dulu dengan doa pembuka belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk materi kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sholat berjamaah, pengertian sholat berjamaah. Jadi sholat berjamaah itu secara bahasa yaitu artinya banyak atau berkumpul. Menurut istilah, sholat berjamaah itu adalah sholat yang dilakukan secara bersama-sama oleh kedua orang atau lebih. Salah seorang jadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Kemudian apa sih keutamaan sholat berjamaah itu? Oke, perhatikan. Keutamaan sholat berjamaah, yang pertama mendapatkan pahala sholat berjamaah itu 27 derajat. Ya, jadi bedakan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian ya. Jadi diusahakan untuk selalu berjamaah ketika melakukan sholat. Yang kedua, insya Allah dosa-dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada hal-hal yang perlu diperhatikan dalam sholat berjamaah. Perhatikan. Yang pertama, syarat sholat berjamaah. Syaratnya itu ada 3. Yang pertama, harus ada imam. Yang kedua ada makmum, yang ketiga berniat mengikuti, serta sholat itu dikerjakan oleh 2 orang atau lebih. Ketentuan menjadi imam. Nah, jadi kalau ingin menjadi imam, tidak sembarang orang untuk menjadi imam, itu harus ada ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi. Apa itu? Yang pertama, orang yang paling bagus atau menguasai bacaan Al-Quran. Yang kedua, memiliki kemampuan yang paling luas pengetahuan agamanya. Kemudian, disiplin yang paling dulu masuk Islam. Dipilih yang paling dulu masuk Islam. Kemudian, diusahakan yang paling tua usianya, karena yang paling tua ini paling banyak pengalamannya. Dan yang terakhir memiliki akhlak yang baik. Kemudian yang harus diperhatikan oleh imam, yang pertama, imam memperhatikan kemampuan jamaah, tidak membaca Al-Quran yang panjang-panjang. Jadi sebelum menjadi imam diperhatikan dulu makmumnya ya. Kalau makmum itu banyak yang sudah tua renta, diusahakan imam harus peka terhadap itu, jangan sampai membaca surat yang panjang-panjang. Kemudian sebelum memulai sholat, imam mengatur shaf terlebih dahulu agar rapat dan lurus. Yang ketiga, imam mengeraskan takbir perpindahan gerakan sholat. Kemudian syarat-syarat menjadi makmum. Yang pertama, berniat mengikuti makmum. Berniat mengikuti imam ya. Yang kedua, mengikuti gerakan imam. Yang ketiga, tidak boleh mendahului imam. Yang keempat, mengikuti imam untuk sholat yang sejenis. Kemudian kita lanjut lagi. Tata cara sholat berjamaah. Perhatikan. Yang pertama, sholat berjamaah sebaiknya dilaksanakan di awal waktu. Kemudian imam meringankan makmum, yaitu mempersingkat sholat demi menjaga keadaan jamaah untuk memudahkannya. Imam merapatkan shaf makmum supaya lurus dan rapat. Kemudian imam membaca bacaan sholat dengan dilirihkan
dan ada yang dinyaringkan. Makmum mengikuti gerakan imam dan tidak boleh mendahuluinya. Kemudian setelah salam, imam membaca zikir dan berdoa. Oke, lanjut lagi. Sekarang apa sih hikmahnya sholat berjamaah? Hikmahnya 1, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menambahkan kehusukan di dalam beribadah, pahala akan dilipat gandakan sampai 27 kali lipat, melatih diri supaya berdisiplin dalam mengerjakan sesuatu, memupuk persaudaraan silaturahmi, menyebarkan ajaran Islam, tidak membedakan status sosial, taat kepada pimpinan selama tidak melakukan kesalahan. Nah, sekarang sholat munfarid. Ya, sholat munfarid. Apa itu sholat munfarid? Sholat munfarid itu adalah sholat yang dikerjakan sendirian. Jadi perbedaan antara sholat munfarid dengan sholat berjamaah itu pertama niatnya. Ya, jadi niatnya harus berbeda antara sholat sendiri dengan sholat berjamaah. Yang kedua, sholat jamaah ada imam dan ada makmum, sedangkan sholat munfarid tidak ada, cukup sendirian saja. Yang ketiga, beda tata cara dan ketentuannya. Yang keempat, sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri. Mungkin hanya ini saja yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.